Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra, NIM 25297. Saya dari PT IKA 5C. Sedikit menjelaskan tentang masalah bisnis. Di mana bisnis tersebut melibatkan proses bisnis yang mencakup seluruh rantai-rantai atau nilai-nilai dari pembelian elektronik dan manajemen rantai seperti supplier dan lain sebagainya. Pemesanan order elektronik, di mana bisnis pada era sekarang ini sangatlah dibutuhkan. Apalagi semakin maraknya dunia gadget pada saat ini. Penanganan pelayanan dan kerjasama dengan mitra bisnis. Standar teknis khususnya untuk bisnis memfasilitasi pertukaran antara perusahaan tersebut. Jadi bisnis ini solusinya yaitu sebagai perangkat lunak yang memungkinkan integrasi proses perusahaan inter atau interbisnis. Bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan web, internet, atau beberapa kombinasi dari semuanya. Bisnis ini bisa berupa suatu usaha yang sangat dibutuhkan, apalagi seperti penjualan marketplace ataupun Shopee. Pada dasarnya, perdagangan elektronik atau IC adalah proses pembelian atau mentransfer atau bertukar produk, jasa dan atau informasi melalui jaringan komputer. Jadi pada dasarnya perdagangan elektronik itu bisa berupa pembelian seperti kita membeli barang melalui komputer, melalui HP atau Android. Bisa juga mentransfer atau bertukar produk, produk satu dengan produk lainnya. Juga di sini bisa sebagai jasa, pembuatan jasa website dan lain sebagainya. Masyarakat baru-baru ini berperan sebagai aktivitas online di industri besar telah mengalami pergeseran ke arah efisiensi dan mendukung proses bisnis dasar daripada peran asli penjualan online sebagai bagian dari penawaran produk. Daftar model saat ini sangatlah banyak bisnis, seperti ada e-shop, e-commerce, email small dan lain sebagainya. Ada juga itu masalah klasifikasi e-bisnis berdasarkan penyedia dan konsumen. E-bisnis atau electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, mau yang bisa tatap muka ataupun yang tidak tatap muka. Proses peraturan barang atau jasa tersebut dengan memanfaatkan internet atau berbasis jaringan sebagai medium komunikasi ataupun transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang mendunia bisnis internal melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem. Pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web memanfaatkan jasa internet, yang mana pada saat ini di era globalisasi, dunia gadget sangatlah menduniai. Dengan era kemajuan teknologi saat ini, internet menjadi salah satu komponen yang sangat penting bagi setiap individu untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar, kemudian bisa mempermudah yang bahan yang ditawarkan maupun menjadikan suatu tren bagi masyarakat modern yang semakin sibuk dengan dunia modern pada saat ini. Para pelaku bisnis pun saat ini mulai menggunakan jasa internet sebagai salah satu pendorong penciptanya atau suatu bisnisnya yang limited. Artinya di sini seseorang yang mempunyai perdagangan elektronik haruslah mempunyai sangat luas jaringannya
ataupun harus memposting sesuatu yang harus akan dijual. Membagi dunia menjadi penyedia atau prosedur dan konsumen, klien bisa klasifikasi dengan e-business ke dalam kategori lain, yaitu ada e-business, business to business, ada business to commerce, ada business to comply, ada to dan lain sebagainya. Dimana business to business, seorang bisnis harus bergabung sama bisnis. Business to commerce yaitu antara seorang pebisnis dengan konsumer tersebut, di mana terjadinya penjual beli tersebut. Di era sekarang, dulu dikenal sebagai misalnya Amazon, yaitu e-commerce is a part of business, yaitu merupakan suatu dinamis teknologi atau suatu aplikasi dan proses bisnis menghubungkan perusahaan antara konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Seperti kita ambil contoh di sini, yaitu merupakan jual beli online pada marketplace maupun Shopee, yaitu merupakan suatu set yang dinamis teknologi, mana menggunakan aplikasi dan porsinya terus menghubungkan antara perusahaan, yaitu perusahaan penjual dan perusahaan dari admin Shopee tersebut. Dan konsumen juga bisa berkomunitas tertentu melalui transaksi. Jadi suatu konsumen bisa menghubungi yaitu pada agen tersebut untuk melakukan transaksi, maupun itu perdagangan elektronik dan perdagangan barang, semua bisa dilakukan dengan elektronik. E-business itu merupakan suatu implementasi atau pertukaran barang dan jasa melalui medium elektronik. Dengan e-business, suatu perusahaan dapat menurunkan total biaya pengeluaran operasional yang tetap, yang lebih jauh banyak potensi sumber pendapat yang baru ditawarkan oleh konsep bisnis. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian dari e-business, cara yang kerap dipakai adalah menggunakan 4W, yaitu dimensi Watt. Yang mana dimensi Watt itu banyak orang yang mengira bahwa dimensi e-business ini sama dengan e-commerce. Secara prinsip, pengertian e-business lebih jauh luas dibandingkan e-commerce tersebut. Bahkan secara filosofis, e-commerce merupakan bagian dari e-business jika e-commerce hanya fokus daripada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital. E-business juga memiliki wilayah yang lebih luas, termasuk di dalamnya aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya masing-masing, pertukaran informasi antara perusahaan pesaing dengan para pesaing usaha tersebut, dan sebagainya. Adanya internet telah memungkinkan perusahaan tersebut untuk menjalin komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan berjuta-juta, bahkan miliaran entiti pelanggan, mitra pesaing, atau pemerintahan yang ada di dunia maya. Karena sifatnya komunikasi tersebut merupakan bagian dari sebuah sistem bisnis, maka dapat dimengerti luasnya pengertian bisnis. Selanjutnya yaitu dimensi Wu. Seperti yang kita ketahui bahwa siapa saja yang terlibat dalam dalam e-business tersebut, semua pihak atau entiti yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau proses bisnis merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup bisnis. Paling tidak ada tujuan
tujuan dalam sebuah bisnis tersebut. Klasifikasi entity yang kerap dipergunakan dalam mengilustrasikan e-bisnis masing-masing yaitu agen e-bisnis atau e-commerce, DPs, Mfly, family, dan government. Contohnya adalah sebuah aplikasi tipe e-commerce BTOC yang merupakan mekanisme atau hubungan perdagangan antara sebuah perusahaan dengan pelanggannya, atau disebut juga tipe G2G yang menghubungkan dua buah negara untuk perusahaan ekspor atau impor, atau D2D yang menghubungkan antara dua peralatan canggih teknologi informasi seperti VDA dengan handphone, atau B2F yaitu menghubungkan sebuah perusahaan penjual barang kebutuhan rumah tangga dengan berbagai berbagai alat tersebut. Selanjutnya itu adalah dimensi WRI, yaitu hampir semua orang mempertanyakan di mana sebenarnya kegiatan bisnis dapat dilakukan. Sebenarnya bisnis secara singkat dan mudah, yaitu di mana saja sejauh pihak berkepentingan memiliki fasilitas seperti teknologi digital atau sebagai karena akses. Berbeda dengan e-bisnis konvensional, di mana transaksi bisa melakukan secara fisik di sekitar perusahaan yang bersangkutan. Maka e-bisnis interaksi dapat dilakukan melalui berbagai kanal akses di rumah. Seorang ibu dapat menggunakan telepon atau web di TV, atau untuk berkomunikasi dengan perusahaan produk penjual atau jasa tersebut. Seperti di kantor, atau seorang karyawan dapat menggunakan atau dapat mengakses perlengkapan komputer atau yang ada di mobile. Seperti seorang siswa dapat juga itu menggunakan handphone atau VD-nya di lokasi keramaian seperti mall, toko-toko, atau pasar. Dan swalayan masyarakat dapat memanfaatkan seperti ATM atau kios-kios telekomunikasi atau yang disebut Telkom untuk melakukan hal yang sama dengan kata lain, yaitu istilahnya di mana saja untuk melakukan hubungan dengan siapa saja, bukan hanya sekedar semboyan mulut, tetapi telah menjadi kenyataan di dalam implementasi bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu dimensi W. Pertanyaan dimensi W yang sering dipertanyakan para pelaku bisnis tradisional adalah mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan bisnis segera mungkin sebagai model bisnis di masa mendatang. Penempatan konsep bisnis secara efektif tidak hanya menguntungkan perusahaan karena banyak komponen-komponen yang terkait, seperti biaya yang tinggi yang dapat dihemat, tetapi justru memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level atau pendapatannya semakin tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengimplementasikan bisnis. Jadi suatu perusahaan tersebut melihat sebagai peluang atau celah bisnis baru, yang mana bisnis ini sangat mendunia, apalagi dunia digital pada era sekarang ini. Dalam bisnis ada juga itu namanya business plan, yaitu sebuah bisnis akan berjalan dengan baik jika seseorang tersebut melakukan bisnis dengan baik. Pekerjaan yang direncanakan dengan baik itu berarti 50% itu sudah dilakukan. Menurut penulis, terdapat beberapa langkah untuk membuat sebuah bisnis plan, antara lain yaitu melakukan evaluasi pada lingkungan sekitar,
atau target konsumen, pesaing, mitra, dan lain-lain. Ada juga yaitu menentukan tujuan terhadap bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya itu membuat pengukuran atau model sumber daya manusia dan lain-lainnya terhadap target yang akan ditentukan. Kerangka bisnis plan tersebut secara umum komponen utama yang menyusun sebuah bisnis plan. Untuk urutan prioritasnya bergantung pada usaha yang hendak akan dijalankan perusahaan tersebut. Ringkasannya yaitu tulis sebagai bagian akhir cukup atau 2. Ada juga yaitu konseptual office, yaitu virtual office, yaitu mengembangkan karena adanya pengaruh dari otomatisasi di lingkungan pabrik. Dengan adanya otomatisasi, suatu pabrik menjadi lebih produktif, yang mana sumber daya yang akan diimplementasikan pada pabrik tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan produktivitas karyawan atau otomatis. Ini kemudian diadopsi untuk mengembangkan atau memperluas jaringan, memperluas interaksi antara manajemen tersebut untuk mengembangkan di lingkungan kantor, yang kemudian dikenal dengan istilah office automasi. Perkembangan dunia bisnis yang semakin hari semakin maju yaitu mendorong pelaku atau pebisnis tersebut untuk menciptakan ide-ide yang baru dan dalam bisnis mereka tersebut. Selain itu, adanya keinginan untuk memperluas bisnis, yaitu menekankan biaya, maksimalnya kecanggihan seperti teknologi sehingga mampu untuk mendorong berjalannya sebuah perusahaan yang akan mendapat keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Dan juga adanya dalam sistem informasi itu membuat para pebisnis besar dari sebelumnya membuat kemajuan dari sistem tersebut untuk informasi, membuat para pebisnis tertarik untuk terus memajukan suatu bisnis mereka tersebut. Maka peran sistem informasi sangat mendorong perubahan, terutama bagi perusahaan guna mengambil keputusan, yaitu mendorong perubahan terutama bagi perusahaan. Keputusan tersebut meningkatnya itu pengguna teknologi informasi yang sangat mempermudah orang untuk melakukan komunikasi, disukai banyak kalangan, ataupun saling tukar pikiran yang tidak hanya dilakukan oleh 2 orang saja, namun biasanya lebih dari itu. Hal tersebut yang mendorong perusahaan ingin memanfaatkan kecanggihan tersebut untuk memperluas suatu bisnisnya, yang mana memperlancar komunikasi, menekankan biaya, serta memaksimalkan kecanggihan teknologi yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui berbagai aplikasi mendorong suatu proses pertukaran informasi semakin meluas. Seperti halnya tersebut yang kita lihat, yaitu para pelaku bisnis semakin berkesempatan atau berpeluang bisnis yang dapat memanfaatkan penggunanya. Pada hal tersebut muncullah peluang bisnis yang dapat memanfaatkan penggunanya, sehingga secara komunikasi dapat bekerja sama, serta muncul juga bisnis secara jaringan sosial yang memanfaatkan aplikasi jaringan sosial memperluas jangkauan bisnis, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui bisnis yang sedang berjalan atau bisnis yang sedang dilakukannya.
Proses bisnis ini adalah seperangkat aktivitas atau yang berhubungan secara logis, yang dimana suatu pekerjaan atau terorganisasi atau terstruktur, terkoordinasi dan fokus sehingga menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai-nilai yang sangat fantastis. Seperti proses bisnis merupakan yaitu sebuah aliran atau kerjasama antar konglomerat atau bahan baku, yaitu merupakan informasi dan pengetahuan. Proses ini juga bergantung pada beberapa baik bisnis yang dirancang dan orang yang mengkoordinasi. Selain itu juga menjadi sebuah kekuatan kompetitif perusahaan. Jadi sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas yang akan menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen tersebut. Jadi istilahnya itu seperti sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antar orang, proses algoritmatiknya dan maupun data dan teknologi. Jadi sistem informasi mengotomatiskan langkah-langkah dalam proses bisnis yang sebelum dilakukan secara manual, seperti mencetak tagihan, memeriksa kredit kalian dan mengirim pesanan. Tetapi teknologi informasi saat ini dapat melakukan hal lebih banyak lagi, yaitu bisa mengubah arus informasi sehingga memungkinkan melakukan bagi lebih banyak orang, yaitu untuk ingin mengakses dan berbagai informasi yang mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi yang bersama tadi, yaitu menghilangkan hambatan dalam pengambilan keputusan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi yang baru seringkali mengubah cara yaitu organisasi atau dalam bekerja, itu mendukung model bisnis yang baru secara menyeluruh. Adapun peran dalam sistem informasi dalam bisnis yaitu mendukung operasi bisnis, mengandung pengambilan keputusan dalam manajerial, yaitu mendukung keunggulan strategis, meningkatnya pelayanan secara menyeluruh, merupakan jabatan yang relatif dari jajaran perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan informasi internal perusahaan, terutama dalam kehadiran internet. Kadang bertanggung jawab atas infrastruktur bisnis elektronik perusahaan, yaitu bertanggung jawab atas sistem bisnis dan keamanan komunikasi perusahaan tersebut. Untuk manajemen pengetahuan organisasi, yaitu bisa berfungsi sebagai sistem dalam bisnis, yaitu pemrosesan transaksi dan yaitu pengawasan, pengingat dan penggalian informasi, ya, dimana penggalian informasi ini sangatlah penting untuk memperluas jaringan atau memperluas bisnis yang akan dirancang tersebut. Jadi bisnis zaman sekarang ini dibutuhkan sekali sebagai peran dalam sistem informasi dalam sebuah bisnis. Itu sebagai bisnis yang baru, ya, pemrosesan transaksi, pegawai, pengingat dan penggalian informasi. Dalam sistem bisnis tersebut ada juga itu pengelompokan manajemen yang berbeda, yang mana organisasi atau bisnis umumnya memiliki sistem-sistem yang mendukung proses-proses tersebut dalam tiap era fungsi bisnis, terutama penjual dan pemasar, menstruktur dan produksi atau keuangan seperti keuangan akuntansi serta sumber daya manusia. Adapun sistem untuk mengelompokkan manajemen yang berbeda, yaitu sistem pemrosesan transaksi.
adalah suatu sistem atau komputerisasi yang mengoperasi dan mencatat transaksi rutin sehari-hari yang akan diperlakukan dan untuk melakukan bisnis seperti entry pemesanan, penjualan, penggajian karyawan yang mencatat atau mengirim. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk bertanggung jawab menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin yang untuk memantau arus interaksi dari seluruh perusahaan, berapa banyak barang yang akan barang, lokasi menyimpan barang atau semacam yang umumnya itu informasi yang harus disediakan dengan mudah secara terakurat. Sistem untuk integrasi bisnis yaitu biasanya disebut intelijen bisnis, yaitu mengenali data dan perangkat lunak untuk mengorganisasikan suatu penyedia akses pada data untuk membantu manajer atau pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi intelijen, yaitu bisnis menunjukkan segala hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dalam setiap tingkat manajemen tersebut. Sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung yaitu ada yang namanya aplikasi perusahaan, yang mana aplikasi ini menjalankan secara bersama-sama berbagai macam sistem yang berbeda yang telah menjadi tantangan utama bagi suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan dua cara, yaitu membiarkan sistem tumbuh secara alami dalam perusahaan dan menggunakan jasa yang lebih kecil. Ada beberapa salah satu solusi adalah dengan mengimplementasikan aplikasi perusahaan yang menjangkau keseluruhan area fungsionalnya tersebut. Jadi suatu manajemen tersebut berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaannya yang menjangkau seluruh tingkat manajemen, membantu perusahaan yang lebih fleksibel atau produktif dengan cara mengkoordinasikan proses bisnis menjadi lebih singkat, serta mengintegrasikan kelompok-kelompok proses pengguna, menciptakan pengelolaan sumber daya serta layanan pelanggan yang lebih efisien terhadap utamanya aplikasi perusahaan tersebut, yaitu seperti sistem perusahaan, sistem pengolahan rantai atau sebagai pempasokan, yaitu sistem pengolahan hubungan pelanggan serta sistem manajemen pengetahuan tersebut. Ada itu namanya intranet dan extranet, yaitu sebagian perangkat alternatif itu meningkatkan integrasi kelancaran atau arus informasi antar perusahaan dengan pelanggan beserta pemasukannya. Yang secara sederhana itu adalah situs web atau internal perusahaan yang dapat diakses oleh karyawannya saja. Istilahnya yaitu internet, yaitu mengacu pada suatu jaringan akses karyawan saja. Istilahnya seperti itu, dimana internet yang merupakan jaringan umum yang menghubungkan tiap organisasi beserta jaringan interaksi lainnya. Internet menggunakan teknologi dan teknik yang sama yang berbasis intranet, yaitu seringkali merupakan wilayah akses pribadi atau yang khusus bagi karyawan saja pada situs perusahaan yang lebih besar, yaitu pada perusahaan yang lebih maju. Bisnis elektronik atau lebih mengacu pada pengguna elektronik digital dan internet untuk menjalankan suatu proses bisnis utama dalam
suatu perusahaan. Bisnis ini bisa juga meliputi sebagai aktivitas pengolahan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasinya dengan pemasok atau rekan bisnis lainnya. Antara bisnis satu dengan bisnis yang lain itu ada pemasukan barang seperti itu. Bisnis juga meliputi perdagangan elektronik, di mana e-commerce itu ada bagian dari bisnis berhubungan dengan kegiatan jual beli atau barang seperti jasa internet. E-commerce juga meliputi sebagai aktivitas pendukung interaksi tersebut, di mana seperti periklanan, pemasaran serta pendukungan konsumen untuk keamanan atau pengiriman dan internet, untuk memungkinkan pemerintahan berhubungan dengan masyarakat organisasi bisnisnya, seperti dalam sektor wisata dan instansi pemerintahan terkait dengan secara dunia digital. Sistem informasi tidak dapat mengambil keputusan atau merekrut, hanya memecat karyawan, memandang fisik kontrak, kesepakatan serta menyesuaikan harga barang yang ada di pasaran. Sebagai tambahan terhadap sistem-sistem yang kita jelaskan, yaitu sebagai organisasi bisnis memerlukan sistem untuk mendukung kerjasama antara suatu tim dan tim lainnya, yaitu kolaborasi dalam bekerja bersama, yaitu orang lain mencapai tujuan bersama yang jelas. Dalam kolaborasi tersebut itu berfokus pada penyelesaian masalah, penyelesaian tugas atau penyelesaian misi, dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.